infertilitas itu menjadi suatu tekanan ya seperti itu, dan menjadi satu kepada wanita khususnya pejuang garis 2 ini, yang mereka sendiri yang menjudge ini tidak tahu bagaimana perjuangannya, bagaimana membentuk mental untuk kuat, untuk menerima semua kenyataan yang ada nantinya. Dan stigma-stigma negatif inilah yang membuat saya menjadi wah, ternyata pejuang garis 2 ini luar biasa loh ya, wanita-wanita tangguh loh ya gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa aku enggak gitu, padahal aku siap. Itu dari kacamata kita sebagai wanita seperti itu ya. Tapi dari kacamata Tuhan kita tidak ada yang tahu. Satu concern saya terhadap pejuang garis 2 di luar sana, bahwa sebelum memulai untuk proses ini, sebaiknya dipersiapkan dulu mental untuk menerima keputusannya nanti. Meskipun roh yang tidak bisa berhasil masuk ke dimensi dunia ini, insya Allah roh ini akan tetap menunggu Bunda yang saat ini masih belum berhasil dalam memperjuangkan garis 2 ini sendiri. Senang sekali saya Krisanti dapat kembali menjumpai Anda dalam Women Value. Seperti biasa, dalam podcast Women Value, kami akan menghadirkan cerita-cerita yang akan memberikan inspiratif bagi perempuan Indonesia dan bagi masyarakat Indonesia. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang istimewa. Seorang perempuan, pejuang garis 2, sekaligus penulis buku. Kita sambut Mbak Lely Lainisi. Yeay! Pejuang garis 2 itu adalah istilah di mana seorang pasangan mendapatkan kehamilan dan buah hati. Betul sekali. Cerita ini salah satunya inspirasi terciptanya buku atau novel yang diberikan judul Sotiras. Ya, apa sih Mbak the meaning of Sotiras? Dan apa kaitannya dengan pejuang garis 2? Baik. Wah, ini kalau saya langsung ke Sotiras ini apa? Saya spill dulu nih ya berarti ya. Tapi sebelum saya menuju ke situ ya. Lihat kan bukunya Sotiras. Ini ada janin di sini. Iya, betul sekali. Kalau kita tidak tahu Sotiras itu apa gitu loh. Iya. Sebenarnya Sotiras ini adalah sebuah nama dari janin yang tidak berhasil untuk memasuki dimensi dunia, Mbak. Itu bahasa apa ya, Mbak? Sotiras itu dari bahasa Yunani. Yang saya dapatkan pada saat satu kejadian ya, ada satu kejadian di Yunani sana yang akhirnya saya tuangkan ke dalam novel ini. Tapi sebelum saya ke novel ini, Mbak, ke Sotiras ini, saya ingin memberikan sedikit ya seperti pandangan bahwa infertilitas itu bukan merupakan suatu momok seperti itu. Karena memang kita lihat ya saat ini itu memang infertilitas itu menjadi suatu tekanan ya seperti itu, dan menjadi satu kepada wanita khususnya pejuang garis 2 ini, yang mereka sendiri yang menjudge ini tidak tahu bagaimana perjuangannya, bagaimana mereka membentuk mental untuk kuat, untuk menerima semua kenyataan yang ada nantinya, kekecewaan, kebahagiaan, ataupun usaha, ikhtiar, tawakal, semuanya ada di dalam situ. Nah, dan stigma-stigma negatif inilah yang membuat saya menjadi, wah, ternyata pejuang garis 2 ini luar biasa loh ya, wanita-wanita tangguh loh ya gitu kan. Nah, itulah makanya saya ingin memberikan satu hadiah atau memberikan satu kado untuk para pejuang garis 2 yang ada di luar sana untuk tetap semangat dengan novel ini, seperti itu. Oke. Kita coba mengungkap data. Ya, laporan dari Organisasi Kesehatan WHO yang menyebutkan bahwa sekitar 17,5% populasi orang dewasa atau sekitar 1 dari 6 juta di seluruh dunia. Itu betul. mengalami masalah infertilitas. Betul. Nah, kembali lagi ke Sotiras. Nah, ya. Dari perbab-bab ini yang saya baca itu ada fokus tersendiri mengenai masalah-masalah yang dialami oleh
pejuang garis 2. Betul. Nah, awal perjuangannya itu seperti apa sih, Mbak? Nah, kalau kita Karena bukunya melihat kayak ini romantis ya, banget loh sebetulnya gitu ya. ini ada bumbu-bumbu romantis yang memang Oke. saya masukkan Jadi ke sebetulnya dalam novel pengalaman ini. atau ada fictionnya juga sih? Nah, ini kalau saya bicara tentang novel ini adalah based on true event ya. Oke. Dimana di sini bedanya sama based on true story adalah based on true story itu semua cerita yang ada di dalam bumbunya cuma sedikit aja, Mbak. Cuman kalau based on true event, jadi ada sepenggal cerita dalam kehidupan perjalanan hidup saya ini yang saya ambil, lalu kemudian saya tambahkan bumbu-bumbu keromantisan di situnya. Sampai Sehingga mungkin bisa membuat emosional ya bagi para pembaca seperti itu. Sampai Saya ingin saya sampai mengidamkan Mas Zabir gitu ya. Yang begitu sabarnya Sabar menghadapi Alea di Iya. tengah kegalauan menanti betul. buah hati. Betul Oke, kembali lagi sekali. Mbak. Apa kemudian yang bisa diungkapkan per bab sampai di awalnya itu kemudian Mbak lakukan untuk perjuangan garis 2 itu awalnya seperti apa? Baik, di novel ini Mbak, itu saya mengangkat tokoh Zabir dan juga Alea, di mana mereka di sini dipertemukan, mulai dari dipertemukannya saya tulis di sini, proses mereka bertemu, lalu mereka menikah, lalu mereka membuat satu komitmen tentang memiliki keturunan, seperti itu ya. Lalu kemudian mereka berusaha untuk berjuang untuk mendapatkan keturunan di antara stigma-stigma yang ada di dalam masyarakat dan juga judgmental yang memang itu belum pernah Alea rasakan sebelumnya. Karena mereka kan barusan menikah seperti itu ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang seperti ini yang memang sering terjadi di masyarakat, Mbak Santi. Dan itu sangat disayangkan sekali jika banyak juga di dalam masyarakat ini malah justru memberikan stigma negatif gitu. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangannya. Jadi di sini di novel ini saya mengangkat mengenai perjalanannya terlebih dahulu, lalu kemudian tibalah di saat adanya keikhlasan dan juga kepasrahan yang memang merupakan suatu faktor penting dalam proses ini. Ini yang ingin saya sampaikan, tapi tentunya dari point of view yang berbeda, gitu. Yang menariknya bagi Anda yang menyaksikan Women Value ini, dalam kondisi real saat ini, tidak semuanya ya, tapi perempuan-perempuan modern sekarang ini memang menikah di usia yang sudah matang. Betul. Atau mungkin melebihi usia yang seharusnya menikah. Betul. Kalau mungkin dulu menikah umur 25 tahun aja udah ditanya, kapan menikah gitu loh ya. Kalau sekarang mungkin 25 tahun ditanya sudah menikah atau belum, nanti aja lah, masih konsentrasi kerja. Betul. Sehingga perempuan-perempuan sekarang tidak semuanya ya, ada yang baru memikirkan pernikahan itu setelah kemudian usianya tidak muda lagi. Katakanlah 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Kembali ke buku ini yang dialami oleh Alea adalah menikah di usia 40-an. Dan mungkin ini juga yang dialami oleh Mbak Leni. Iya. Apakah itu kemudian yang salah satunya menyebabkan terjadinya infertilitas? Kalau itu merupakan penyebab infertilitas, sepertinya saya tidak berwenang untuk menjawab itu karena mungkin dari segi medis ya. Tapi dari sebenarnya, nah kalau dari pengalaman di usia 40-an ini sebenarnya masih bisa untuk reproduksinya masih normal seperti itu ya, untuk memiliki keturunan seperti itu. Tapi memang mungkin resiko yang akan dihadapi akan lebih tinggi seperti itu, Mbak Santi. Nah, tapi bukan ini yang merupakan suatu permasalahan sebenarnya. Mau mereka memutuskan untuk memiliki keturunan di usia yang 40-an ke atas ini atau di bawah, tapi adalah kesiapan mental di sini, Mbak. Mungkin Alea dan Zabir pada saat itu dia memilih untuk menikah di usia yang memang sudah cukup matang ya, cukup ini. Jadi mungkin itu yang membuat mereka ini agak ada satu keraguan seperti itu. Bagaimana nantinya, bagaimana
Nah, itu kan pasti harus diatur ya, kekhawatiran itu ya, betul sekali. Ketika menikah di usia yang tidak muda lagi Iya, ya. nah jadi kan yang dipikir adalah bagaimana nanti si anak ini seperti itu kan, jika memang mereka harus berprogram dan segala macamnya itu. Tapi Alea dan Sabir di sini tidak berputus asa, tetap mereka dengan usia mereka yang cukup matang ini, mereka tetap menjalankan semua ikhtiar-ikhtiar yang ada seperti itu. Iya. Seperti bayi tabung sebelumnya, meskipun seakhirnya bayi tabung ini proses yang sangat melelahkan ini bagi Alia dan Sabir ini tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan seperti itu. Dan itu pun mungkin dialami juga oleh Banyak masyarakat. sekali masyarakat Banyak kan ya. yang mengalami itu ya, Betul. perjuangan-perjuangan itu. Betul. Kita akan bahas lebih detail nih satu-satu karena kalau nggak salah bayi tabung ada di bab 8 gitu loh ya. Iya, udah baca ya. Saya udah baca bukunya ya. Yang menarik tadi yang Mbak Lely sampaikan, komitmen ketika pernikahan. Betul. Tidak semua pasangan itu siap ketika salah satunya tidak bisa untuk mendapatkan keturunan. Betul. Baik dari laki-laki atau perempuan. Dan ketika seseorang itu sudah melalui fase pernikahan setahun, 2 tahun, itu belum mendapatkan keturunan, itu pasti mulai gelisah. diantaranya mulai gelisah. Iya, cemas. Nah, cemas ya Mbak. Iya, betul. Nah kemudian komitmen kan itu penting. Tadi seperti yang Mbak Lely sampaikan, komitmen. Ketika akhirnya berkomitmen untuk sama-sama mencek ke dokter, itu kan sesuatu hal yang sensitif Mbak. Ya, Membicarakan mengenai what's wrong with us gitu loh. Iya. Apa yang terjadi dengan kita? Kamukah yang tidak bisa atau sayakah yang tidak bisa? Betul. Nah, untuk mendorong ke medis itu kan sesuatu yang sensitif, Mbak. Iya. Itu gimana tuh prosesnya, Mbak? Nah, itu dibutuhkan komunikasi yang memang betul-betul intens ya. Waktu itu Mbak Lely atau suami yang kemudian mendorong, yuk kita ke. Jadi kalau digambarkan di sini ini dari novelnya ya, Yes, yang saya tuangkan di situ adalah Alea dan Zabir ini ketika mereka memutuskan untuk memprogram bayi tabung seperti itu, mereka di situ sebelumnya ngobrol dulu nih dengan usia mereka, dengan banyak faktor yang mereka sepertinya harus nih untuk melakukan ikhtiar yang satu ini seperti itu kan. Nah, akhirnya mereka melakukan itu, tapi sebelumnya itu harus ada bonding terlebih dahulu. Itu nggak gampang loh, Mbak. Nggak gampang antara suami dan istri itu ada sedikit jadi harus menurunkan ego memang ya. Harus menurunkan ego, harus betul-betul harus berproses ya. Harus membentuk chemistry yang bagus antara suami dan istri seperti itu. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam proses ini. Jadi memang harus benar-benar kompak nih suami istri. Kalau misal yang satu kepingin, yang satunya masih pengen pacaran dulu kayak gitu, itu kan agak susah juga ya seperti itu. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik dan chemistry yang cocok antara keduanya seperti itu dibangun. Lalu kemudian mungkin faktor dari keluarga juga penting ya Mbak ya, dukungan dari keluarga di situ. Nah di Alea dan Sabir ini pun juga tekanan dari keluarga tuh sebenarnya juga ada, tapi juga ada keluarga yang dimana di sini teman-teman, keluarga dekat yang mendukung, malah justru mensupport mereka untuk ayo untuk berusaha untuk segera memproses ini seperti itu. Meskipun ya hasilnya akhirnya seperti itu. Ya. Nah, ketika kemudian memutuskan untuk bayi tabung, itu prosesnya itu sulit atau bagaimana? Untuk di novel ini, Alea dan Sabir ini sempat merasakan kelelahan di situ ya. Sudah berusaha, udah segala macam yang inseminasi, IVF dan segala macam itu dengan tahu sendiri ya kalau misalnya mau tabung ini nggak cuman hanya mental aja yang dipersiapkan, tapi juga untuk wanita badan juga ya. Setiap hari harus disuntik dan segala macam hormon harus disuntik. Iya, aku kan baca itu ya. mentalnya itu semuanya. Itu suntik memang untuk hormon. Iya, betul sekali. Untuk menghasilkan ovarium yang bagus itu bagus memang harus suntik hormon begitu ya. Betul. Jadi di step-stepnya untuk bayi tabung ini sendiri, Mbak, itu sangat melelahkan sekali karena saya rasa itu tidak hanya sebulan 2 bulan saja loh. Jadi mungkin hampir 6 bulanan atau tergantung dengan apa saja
kendalanya dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki seperti itu. Jadi prosesnya ini memang dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Awal akan di-check up dulu semuanya, itu di screening untuk laki-laki dan perempuannya. Ini untuk tahapan yang saya tahu ya untuk proses bayi tabung ini sendiri. Setelah di screening lalu kemudian dibereskan dulu nih apa kendalanya. Misal dari yang perempuan harus dibereskan dulu apa kendalanya jika memang ada kendala seperti mungkin semacam mioma, kista dan sebagainya itu. Lalu kemudian untuk dari pihak laki-laki mungkin ya, dari pihak laki-laki misal ada permasalahan juga itu juga perlu diterapi seperti itu. Nah, nanti baru setelah semuanya baik-baik aja seperti itu ya dalam kacamata medis, itu nanti baru nih Mbak untuk dirangsang untuk hormonnya seperti itu. Nah, pada saat proses ini itu pihak dari wanita ini sendiri harus berkorban setiap hari menyuntikkan hormon. Melalui apa tuh? Di perut biasanya, di bagian perut seperti itu ya, di bagian Menyuntikkan bawah. sendiri ya? Ya, nah ini yang kadang-kadang ada diperlukannya kerjasama antara suami dan istri. Jika menyuntikkan itu kan biasanya kalau untuk menyuntikkan sendiri kan ada Lebih ngeri ya. lebih ngeri ya, apalagi suntikannya itu panjang gitu kan ya untuk menyuntikkan sendiri di bawah pusar seperti itu ya di sebelah kanan atau kiri. Nah itu kan dibutuhkan keberanian. Nah biasanya ini membutuhkan suami untuk melakukan itu seperti itu. Ada yang juga yang memang saya berani saya lakukan sendiri bisa seperti itu. Cuman lebih bagusnya memang dikomunikasikan dengan suami mungkin. Kerjasama ya, itu sangat penting banget ya Mbak. Penting Bonding sekali. itu tadi ya yang Betul. kerjasama ya. Jadi selama proses bayi tabung ini sendiri tidak hanya sekedar prosesnya saja, proses medisnya saja Mbak, tapi yang paling penting itu adalah proses mental, pembentukan mentalnya antara suami dan istri. Itu luar biasa sekali. Ya. Dan pejuang bayi tabung juga bukan hanya cerita fiksi yang disampaikan oleh buku ini dari Alea. Sekali. Yang mendengarkan podcast ini juga barangkali pernah menjadi pejuang-pejuang bayi tabung. Di lingkungan kita juga mungkin sekarang sudah bukan hal yang tabu atau yang aneh lagi mengenai bayi tabung. Dan itu adalah perjuangan seorang pasangan, perjuangan seorang perempuan. Bagaimana ingin mendapatkan buah hati. Tapi yang cukup saya terbawa dalam buku ini adalah perjuangan itu gagal. Itu luar biasa sekali bagi seorang perempuan atau pasangan yang telah menjalani proses yang tadi dikatakan panjang. Kemudian akhirnya tidak mewujudkan hasil. Bagaimana kemudian kita bisa menguatkan dan menerima itu? Nah, di sini dibutuhkan kembali lagi Mbak, dibutuhkan lagi kesiapan mental dalam menerima apapun keputusan dari Allah ini gitu. Bagaimanapun memang proses ini kita hanya bisa berikhtiar, tapi tetap keputusan terakhir ada di tangan Allah. Dan kesiapan, kepasrahan, keikhlasan itu yang lebih berat dibanding dengan proses yang sudah dijalani. Proses yang dijalani berat ya memang, cuman proses mengikhlaskan itu yang saya angkat di sini. Itu yang menjadi satu concern saya terhadap pejuang garis 2 di luar sana, bahwa sebelum memulai untuk proses ini sebaiknya dipersiapkan dulu mental untuk menerima keputusannya nanti. Karena memang keputusannya belum tentu ini berhasil atau tidak. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau misalnya nggak berhasil kan ya, jadi akan kecewa sekali dan bisa mungkin mematahkan semangat seperti itu. Bisa jadi putus asa, berhenti, lalu kemudian menjudge diri sendiri seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang ingin saya angkat di sini. Dengan point of view yang berbeda yang saya angkat dari si sotirasnya ini sendiri, bahwa bagaimanapun ya untuk ibu-ibu atau moms yang ada di luar sana ini Mbak, saya ingin juga memberikan sedikit pesan bahwa bagaimanapun usaha yang sudah moms lakukan pada saat ini itu tidak ada yang sia-sia. Karena bagaimanapun itu, meskipun roh itu tidak bisa sampai ke dimensi dunia,
ini agak berat ya kalau kita ngomongin ini. Meskipun roh yang tidak bisa berhasil masuk ke dimensi dunia ini, insya Allah roh ini akan tetap menunggu. Moms atau bunda yang saat ini masih belum berhasil dalam memperjuangkan garis 2 ini sendiri. Jadi jangan patah semangat, terus mencoba dan terus tawakal. Saya tersentuh sekali mendengarnya, Masya Allah. Dan ini hubungannya juga bukan kepada mental perempuannya saja ya Mbak. Pasti ini juga ada kaitannya dengan bagaimana hubungan suami istri itu sendiri. Karena bagaimana tidak, tujuan kita kadang-kadang bukan untuk hubungan berdua. Tapi kadang-kadang tujuan kita melenceng. Tujuan kita ini adalah egonya untuk mendapatkan keturunan. Betul. Nah, disitulah pentingnya kita sebelum tadi kembali lagi ya Mbak ya, sebelum kita mempersiapkan proses ini, itu yang harus dipersiapkan adalah mental sendiri, karena nanti supaya tidak melenceng tujuannya, betul seperti kata Mbak Santi tadi ya. Bagaimana untuk supaya kita tidak melencengkan itu, akhirnya menjadikan itu suatu validasi ya, validasi terhadap diri sendiri bahwa saya sehat, bahwa saya berhasil, gitu saya laki-laki pun juga seperti itu. Tidak hanya dari sisi wanita saja ya, laki-laki juga pasti akan menjadikan anak ini atau janin yang akan dilahirkan ini merupakan suatu kebanggaan, di mana kebanggaan itu merupakan validasi terhadap dirinya sendiri. Nah, hal yang ini, mindset yang seperti ini yang harus kita benahi dulu sebelum proses dari memutuskan untuk memiliki anak. Seperti itu menurut saya. Jadi dari suami ataupun istri harus kembali lagi nih kepada mindset yang awal gitu. Apa sih sebenarnya tujuannya mau punya anak ini untuk apa? Seperti itu kan ya. Karena kan sebenarnya memiliki anak ini adalah tanggung jawab yang besar. Seperti itu Mbak. Selain ini adalah rezeki ya tentunya. Nah, kalau misalnya memang Allah memberikan rezeki ya ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada kita untuk bagaimana cara mendidik, membesarkan dengan baik seperti itu kan. Nah, jadi mindset seperti ini dan kekuatan mental juga untuk menerima semua keputusan itu penting sekali. Iya. Tadi motivasinya keren banget yang disampaikan oleh Mbak Lely, bahwa jangan menyerah. Justru ketika dalam kepasrahan itu terkadang Allah berikan sesuatu yang walaupun pada saat itu juga belum tentu itu harus bisa kita miliki. Seperti halnya yang ada di dalam buku ini yang membuat saya juga tersentuh begitu loh ya, gimana perjuangan seorang Alea yang ketika dia pergi ke Athena, dia tidak tahu pada sebetulnya dia dalam keadaan sedang hamil setelah melalui proses bayi tabung. Betul. Dan kemudian harus merelakan apa yang seharusnya dia dapat. Itu diikhlaskan kembali kepada yang maha memiliki. Betul. Boleh diceritain dong Mbak Lely? Jadi ini saya spill sedikit ya tentang ceritanya ini ya. Bahwa sebenarnya setelah Alea dan Zabir ini melalui berbagai macam proses untuk memiliki keturunan dan tidak berhasil, akhirnya mereka berada pada posisi yang pasrah. Ya udahlah gitu kan. Terserahlah bagaimana Allah memberikan kebahagiaan kepada kita gitu berdua seperti itu. Nah, disinilah akhirnya mindset itu berubah kan, bahwa kebahagiaan bukan hanya diperoleh dari keturunan saja seperti itu. Karena kan banyak sekarang ya mindsetnya bahwa setelah menikah kebahagiaan akan lengkap dengan adanya keturunan seperti itu. Nah, mindset yang seperti ini yang justru sama Alea dan Zabir ini rubah seperti itu, bahwa kebahagiaan ya udah, kebahagiaan itu kita berdua. Nah, bagaimana kita memaintain kebahagiaan itu? Ya itu dengan jalan-jalan akhirnya kan ya, jalan-jalan ke Athena, ke Yunani, hidup berdua, ya, begitu loh ya. Menikmati hidup berdua. Dan mereka memasrahkan diri bahwa ya sudahlah, kalau memang misal Allah memberikan satu satu kehidupan kebahagiaan kepada kami dengan berdua, sudah kami jalanin berdua. Nah, justru di saat kepasrahan itu ada, justru di saat mereka itu mengikhlaskan apapun yang terjadi, justru di saat itulah Allah memberikan rezeki yang besar sekali, memberikan hadiah yang besar sekali.
Nah, sayangnya pada saat itu karena mungkin Alea ini sendiri itu tidak menyadari bahwa dia hamil. Kenapa bisa dia tidak menyadari bahwa dia hamil? Mungkin karena ada beberapa penjelasan medis ya yang pada saat itu memang seperti dia itu seperti tetap mengalami menstruasi, betul sekali. Padahal yang dia alami itu adalah flek sebenarnya, Mbak Santi. Ini gitu. penting untuk dipahami sebagai seorang perempuan dalam kondisi tertentu ya, Mbak Betul, Deli. betul. Nah, ini pengalaman dari si Alea ini sendiri, Mbak Santi, bahwa pada saat dia flek itu memang dia merasakan bahwa kok menstruasinya nggak teratur ya gitu ya. Kok datang bulannya cuman sedikit-sedikit saja seperti itu. Tapi dia berpikir itu hanya mungkin kelelahan atau apa seperti itu Biasanya ya. kita gitu ya, Mbak, Iya, perempuan benar. kelelahan, misalnya ya flek atau menstruasi tidak rutin. Rutin, Oke. betul. Lalu kemudian hanya sedikit keluarnya begitu ya. Jadi nggak concern di situ aja gitu kan. Akhirnya berangkatlah si Alea ini mendampingi Zabir ke Yunani waktu itu kan, sambil mereka ya bulan madu kedua lah seperti itu kan ya. Akhirnya di situ justru mereka ada kejadian ini seperti itu. Ada kejadian ini dan ya akhirnya ya seperti yang ada di buku itu. Mau tahu bagaimana lanjutannya? Baca aja Sotiros. Baca karena memang menarik sekali di situ ada satu kondisi selalu ada ungkapan-ungkapan based on-nya itu adalah suara-suara dari dunia lain yang tidak nyata, tetapi selalu membisikkan ke dalam hati kita. Atau kita tuh maksudnya Zabir dan Alea ya. Selalu ada bayangan-bayangan dari buah hati ini sendiri. Apakah memang dialami seperti itu? Nah ini kalau saya kan mengangkat ini menjadi novel fiksi ya. Yang memang kita sendiri sebenarnya juga tidak tahu apa yang terjadi di alam sana. Tetapi karena ini cerita fiksi yang saya bangun di sini adalah emosionalnya. Dan saya ingin memberikan petikan keikhlasan dan yang paling penting adalah suatu hal yang harus dilepaskan seperti itu, tapi dari point of view dari si janin ini sendiri, Mbak, gitu. Jadi kalau misalnya dari point of view-nya ibunya sendiri atau si Alea dan Zabir ini, kayaknya sudah hal yang biasa gitu kan sebagai manusia seperti itu. Artinya saya memberikan point of view dari Sotiras ini sendiri supaya itu memberikan harapan kepada ibu-ibu yang ada di luar sana, moms yang ada di luar sana, pejuang garis 2 yang ada di luar sana, bahwa mereka tidak sendiri, berhasil atau tidak, tetap janin ini menunggu kita kok, gitu. Entah itu di dunia ataupun nantinya di sana seperti itu. Jadi saya ingin mengangkat ini menjadi suatu ungkapan keikhlasan dari dimensi yang berbeda seperti itu aja sih, Mbak. Dan untuk buku ini peran Zabir itu luar biasa banget ya, Mbak. Sebagai seorang suami yang sabar banget, yang pengertian banget gitu loh. Kayaknya kita ngedambain deh ya pasangan kayak gitu. Penting gak sih, Mbak? Atau sangat penting sih peran sebagai suami itu untuk bisa memberikan perempuan-perempuan ini yang menghadapi kondisi seperti ini. Sorry ya, kalau ada apa-apa kan sebelum ke laki-laki, itu kan biasanya orang menuduhnya ke perempuan dulu. Iya, betul. Nah itu bagaimana sih pentingnya peranan suami itu bisa menguatkan para pejuang garis 2 ini? Penting sekali, Mbak Santi di sini. Karena kan keputusan untuk memiliki anak ini bukan hanya dari satu sisi saja. Ya, jadi keputusan untuk memiliki keturunan ini memang harus perlu dibicarakan kedua belah pihak, laki-laki, suami ataupun istri, Alea dan Zabir di buku ini kan gitu. Jadi ini pembicaraannya pun juga agak sedikit alot karena mereka juga punya kepentingan masing-masing seperti itu. Kalau Alea mungkin karena selalu ditekan sama ibunya seperti itu, kapan ditanya gitu terus ya kan. Emang pasti sih kalau belum mendapatkan keturunan tuh pasti seperti udah menikah kok. Iya, aku belum dapat momongan, belum dapat cucu gitu ya. Oke, Mbak. Dan untuk laki-laki sendiri ini pun juga memiliki tekanan mungkin dari masyarakat seperti itu. Kapan nih gitu kan, dan dari dirinya sendiri pula kalau di
buku ini di Zabir ini dia memiliki tekanan bahwa usia, ya kan, tekanan usia yang dia ingin untuk segera memiliki keturunan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya kembali lagi, Mbak Santi tadi tanya seberapa penting peran suami di sini. Penting sekali, Mbak, karena wanita pada saat mengalami atau menjalani proses ini itu hormonnya nggak stabil loh. Ya kan, nah jadi butuh suami-suami yang memang pengertian nih, yang memang benar-benar tahu kondisi dari si istri ini sendiri seperti itu. Ini ada satu cerita yang saya menarik nih ya Mbak ya di Yunani pada saat itu. Ini cuplikan dari kejadian saya pribadi waktu di Yunani. Jadi di situ saya bertemu dengan Dokter Panos Rosolias yang pada saat itu dokter ini menangani kejadian yang waktu di Yunani ini sendiri, yang dimana di saat itu saya mengalami kehamilan di luar kandungan seperti itu ya kan, di luar rahim. Nah di situ dokter ini setelah mengoperasi janin tersebut, dokter ini ingin berbicara langsung dengan suami saya dan ngajak ngopi dong Mbak. Dokternya tuh ngajakin ngopi ke suami saya. Iya, saya mau ngajakin ngopi. Kita mentok. Dia gitu. Jadi cuman suami dan dokter ini aja gitu, Dokter Panos. Saya kan penasaran nih ceritanya kan waktu itu kan gitu. Kok cuman suami aja yang diajakin ngobrol gitu kan. Ini ngobrolin tentang apa nih? Apa rahasia apa gitu kan. Enggak, ini cuman obrolan tentang laki-laki dengan laki-laki seperti itu. Mereka ngobrol benar-benar ngopi dong. Pergi ke pantai, ke kafe dengan suasana yang santai seperti itu, mereka berdua ngobrol ini gitu kan. Saya nggak tahu nih apa yang diobrolin karena kan laki-laki sama laki-laki. Nah karena kepo ya ceritanya. Setelah pulang dari situ, saya coba ngorek-ngorek nih ke suami gitu kan. Sebenarnya apa yang diobrolin kan di situ kan? Kenapa sampai sebegitunya sih gitu kan? Nah ternyata suami di sini bilang, dokter itu mengajak ngobrol saya itu mengenai kamu, kondisi kamu sampai 8 bulan ke depan. Jadi bagaimana saya harus bersikap dengan hormon kamu yang saat ini itu sedang tidak stabil. Yang nantinya akan terjadi mungkin emosi yang berlebihan, itu maupun kalau misalnya sedih nanti akan berlebihan, marah pun juga akan berlebihan, terus mungkin kadang mood swing seperti itu ya kan, itu akan terjadi pada kamu. Dan Dokter Panos ini memberikan tips-tipsnya kepada saya bagaimana cara menghadapi wanita yang di saat itu hormonnya nggak stabil seperti itu. Jadi saya gini, wah luar biasa sekali ya. Emang ini harus harus banget ya laki-laki yang iya dong, karena kan kalau mereka nggak tahu tentang pengetahuan ini bisa salah paham ya Mbak. Bisa salah paham. Bisa setelah proses itu malah justru ya maaf malah bercerai atau dan segala macam seperti itu. Hebat ya. Jadi menjelaskannya bukan dalam sisi medis aja, tetapi psikologis, bagaimana yang harus diketahui oleh pasangan masing-masing. Betul. Dengan kondisi mungkin dalam tanda kutip berat yang akan dihadapi ke depannya. Betul. Mudah-mudahan di dokter-dokter di Indonesia juga ya. Pastinya. Harus punya waktu ya gitu loh, bukan hanya pasien berikutnya gitu ya. Karena memang itu butuh. Karena memang itu butuh concern yang banget. Concern terhadap psikologis pada psikologis, saat itu. Iya betul. Psikologis suami dan juga istri tentunya. Dua-duanya. Apalagi memang yang dihadapi bukan suatu hal yang mudah. Betul. Suatu hal yang berat. Betul. Terkait dengan masa depan kedua pasangan ini. Betul. Itu yang disampaikan Dokter Panos waktu itu pada suami saya, Mbak. Bahwa ini hal yang berat yang dialami oleh istrimu. Ada kekecewaan di situ, ada kegagalan di situ. Jadi peranmu ini penting banget untuk bagaimana caranya menguatkan istri. Nah, justru di sini suami saya dikuatkan oleh Dokter Panos ini dulu gitu kan. Jadi mentalnya disiapkan dulu sama dokter ini gitu. Dan itu itu yang luar biasa. Selama 8 bulan ke depannya dan itu sangat berdampak terhadap kesiapan suaminya Mbak Leni.
menghadapi Betul. kondisi itu. Betul, luar biasa sekali. Jadi dari setelah proses itu memang betul-betul suami saya ini ya memang dasarnya udah sabar ya ceritanya. Jadi spill ya. Memang dasarnya udah sabar, jadi harus lebih sabar lagi gitu menghadapi saya yang mungkin dengan hormon yang gak stabil ya, yang dengan emosi yang seperti itu gitu kan, wajar ya perempuan mengalami itu selama 8 bulan after kejadian itu. Kejadiannya ini kan memang luar biasa berat, di mana 2 kali mengalami kegagalan. Bagaimana perempuan-perempuan yang memperjuangkan garis 2, Mbak, ketika dalam satu titik akhirnya dia belum juga diberikan oleh Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Inspirasi dari cerita Alia dan Zabir dalam buku Solitas ini. Oke. Di buku Sotiras ini adalah pertama, saya tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan bahwa keikhlasan dan kepasrahan itu penting sekali. Ketika semua memang sudah tidak berhasil dilakukan, saya tidak mau mengungkapkan ini tidak berhasil ya, tapi belum berhasil seperti itu, karena mungkin kita tidak tahu kedepannya seperti apa, dan bagaimana Allah ini memberikan kesempatan kepada kita dan kapan waktunya itu kita juga tidak tahu ya Mbak ya. Jadi saya tidak bilang ini tidak berhasil, tapi belum mungkin berhasil atau mungkin belum waktunya untuk diberikan keturunan seperti itu. Tetap semangat aja. Tetap ikhtiar jika ada jalan. Jika ada jalan, tetaplah terus berikhtiar. Tapi jika memang sudah merasa bahwa, wah saya sudah lelah, saya sudah tidak bisa, tinggal mental pasrah dan tawakal itu aja Mbak. Jadi saya percaya terhadap satu hal yang begini. Saya itu kan kemarin tuh sempat punya pikiran bahwa, kenapa sih gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih, kenapa aku enggak gitu, padahal aku siap. Itu dari kacamata kita sebagai wanita seperti itu ya. Tapi dari kacamata Tuhan kita tidak ada yang tahu kesiapan itu kapan waktunya seperti itu. Jadi akhirnya saya waktu itu ya mengambil keputusan bahwa ya sudah, kata orang Jawa, monggo kerso ya Allah gimana seperti itu ya. Jadi akhirnya saya itu lebih ke pasrah. Justru pada saat di titik itulah Allah memberikan hadiah itu. Keren banget deh Mbak. Iya. Jadi banyak inspirasi untuk kita yang mendengarkannya. Dan pertanyaan terakhir, setelah menulis buku, apakah kemudian rasa plong, atau ada rasa lega, atau ada rasa seperti apa, di mana semua yang terjadi in base-nya ya, walaupun bukan true gitu loh ya, ada fiction-nya juga, ini dituangkan dalam tulisan? Wah, saya tuh saya jujur li ya Mbak ya. Jujur li nih. Itu saya nggak expect ini akan selesai buku ini. Jadi pada saat penulisan itu prosesnya panjang sekali. Berapa lama sih Mbak sampai selesai? 6-7 bulan, 7 bulan lah. Nah, itu saya mengalami berbagai macam hambatan dalam saya mengembangkan ceritanya. Karena apa? Karena pada saat itu memang emosional saya itu gimana ya, saya mengaturnya. Jadi saya tuh sempat berhenti karena saya sudah nggak tahu lagi, saya speechless. Saya apa lagi yang harus saya tulis di situ gitu kan? Karena cerita-ceritanya ini pun juga ya sebagai penulis kan ada saat kita tuh stuck untuk berhenti gitu kan ya Mbak ya. Dan lagi pula di situ juga saya berhentinya juga karena teringat sama kejadian-kejadian yang mungkin membuat saya jadi nggak sanggup untuk menulis itu gitu. Jadi sempat berhenti, lalu kemudian saya pikir sudah sampai di tengah itu saya berpikirnya bahwa udahlah saya udah mau give up aja nih gitu kan, nggak apa-apa, nggak selesai juga nggak apa-apa seperti itu. Tapi ini sekali lagi saya mau terima kasih sekali ya sama orang-orang yang berada di belakang buku Sotiras ini Mbak. Dari pihak buku kita dan juga dapur tulis, tentunya dapur kreatif di sini, yang dimana mereka-mereka ini adalah editor-editor saya yang memberikan saya semangat juga gitu.
yuk kalau misalnya emang udah stuck udah ditutup aja dulu gitu Iya, kan ya. nggak mudah, Mbak. Kita menceritakan sesuatu hal yang kita ingin lupa, tapi justru kita menulis Betul. kembali untuk diingatkan. Betul. Itu bukan sesuatu hal yang mudah loh, Mbak. Betul sekali. Jadi makanya saya waktu itu tidak expect bahwa buku ini akan selesai seperti Tapi menjadi itu kan. hidup. Tapi menjadi hidup. Betul, Karena betul. memang ada sesuatu hal yang hidup, cerita hidup yang ada di dalamnya, Mbak. Ya, dan ada emosional yang saya berikan di buku ini, ada rasa yang saya sampaikan kepada pembaca di sini. Nah, setelah buku ini selesai nih ya, dari editor-editor saya tuh memberikan selamat, akhirnya selesai juga seperti itu kan. Dan wah itu lega sekali sih Mbak. Dan saya berharap buku ini bisa menjadi kado terindah untuk moms yang ada di luar sana yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan, dan juga untuk bunda-bunda yang ada di luar sana, bahwa keikhlasan dan kepasrahan itu sangat penting untuk dimiliki pada saat ini, seperti itu. Terima kasih banget Mbak Lely. Cerita dan kisahnya sangat menginspirasi buat perempuan-perempuan yang Terima saat ini kasih, masih Mbak. terus berjuang untuk memperoleh garis 2. Tetap terus semangat, dan kisah-kisah ini saya yakin pasti bisa memberikan semangat kembali untuk Anda. Terima kasih Mbak Lely dan selamat untuk Mbak launching Santi. bukunya. Ya, thank you. Kita bertepuk tangan dong Thank you. untuk pembicara kita. Terima kasih banyak.